Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast kami pada siang hari ini. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang suatu hal yang benar-benar saya lagi naik ya di Indonesia ini, yaitu tentang kesetaraan gender. Tapi kesetaraan gender yang kita bahas bukan hanya merujuk pada satu hal, seperempuan aja atau mungkin laki-laki aja, tapi mengimbangi dari keduanya. Nah, kira-kira dari perspektif kita, banyak nggak sih yang apa tuh namanya kesetaraan gender itu di apa tuh namanya diartikan sebagai suatu hal yang benar-benar buruk. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi, kita sudah membersamai dua narasumber yang sangat spektakuler. Langsung saja kita perkenalkan Kak Kaila dan juga Kak Dipo yang akan membersamai kita di podcast pada siang hari ini untuk kedepannya. Jadi seperti itu. Boleh saya hai dulu dong sama Kak Dipo dan Kak Kaila. Halo semuanya. Hai Kak Kaila. Terima kasih sudah mau datang ke podcast pada kali ini ya, yang mana tentang membahas kesetaraan gender. Kalau dari Kak Dipo dan Kak Kaila sendiri, kira-kira apa sih pengertian dari kekerasan seksual itu? Oke, mungkin kalau dari aku dulu ya. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin tentang kekerasan seksual itu, memang betul banget tadi ya. Ini adalah hal yang memang sudah jadi masalah dari dulu dan akhir-akhir ini memang lagi naik-naiknya. Sebenarnya kalau misalkan kekerasan seksual itu, banyak banget ya definisinya, tapi yang pasti atau yang mudah dipahami adalah kalau misalkan kita melakukan, sentuhan atau melakukan verbal juga secara tidak konsen. Jadi kalau misalkan orang tersebut tidak setuju, dilakukan hal tersebut, nah itu, bisa dikatakan pelecehan seksual. Contohnya yang paling gampang misalkan ada sekedar siulan, itu kalau misalkan orang tersebut tidak nyaman, itu bisa dikatakan pelecehan seksual. Nah mungkin kalau dari Kayla nih ada perspektif lain? Aku setuju sih karena terutama ya, ini kan kita sering banget dengar dari perempuan ya gitu, banyak banget kayak catcalling gitu-gitu. Nah menurut aku tuh emang kekerasan seksual tuh, banyak banget dan kadang tuh hal-hal yang kayak sekecil tadi yang disebutin Kak Dipo tentang siulan aja itu tuh termasuk ke kekerasan seksual apabila, si orangnya itu tuh tidak berkenan atau tidak suka. Jadi menurut aku tuh, orang-orang tuh harus lebih aware juga sih tentang hal tersebut gitu. Oke, kalau yang kita apa tuh namanya stereotip dari masyarakat Indonesia kan ya, kalau kekerasan seksual itu biasanya lebih merujuk kepada perempuan. Kata tadi yang udah Kadipo sampaikan seperti siulan atau mungkin kayak catcalling sebagainya. Tapi ada juga loh beberapa apa namanya momen atau fenomena-fenomena entah itu di media sosial atau mungkin real life yang mana ternyata laki-laki itu juga mengalami korban, menjadi korban kekerasan seksual. Seperti kalau media sosial itu seperti kayak komen-komenan yang berbau-bau seksual, berbau-bau keintiman dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Kak Dipo sama Kak Kaila ini buat merubah stereotip masyarakat yang umum biasanya kekerasan seksual itu korbannya adalah hanya perempuan, tidak ada laki-laki atau mungkin sebaliknya, laki-laki itu adalah penjahatnya. Itu seperti apa sih, Kak? Oke, kalau misalkan kita lihat memang, akhir-akhir ini yang banyak di-up dan juga banyak mendapatkan atensi publik ya, itu memang, pelecehan seksual yang terhadap gender perempuan ya. Tapi bukan berarti memang gender laki-laki tidak bisa, mendapatkan pelecehan seksual juga. Sebetulnya kalau misalnya kita lihat, by data juga dari survei Ruang Aman itu, tahun 2022 ya, itu menemukan bahwa sekitar 3 dari 10 laki-laki itu mengalami pelecehan seksual waktu pandemi dan dari data itu saja itu udah real kalau misalkan, kita emang harus bisa melek lah ya kalau misalkan stereotip ini tuh harus segera, diputuskan karena memang laki-laki juga bisa, kena pelecehan ini. Juga, waktu itu pernah viral juga yang, kalau nggak salah di KRL yang cowok dilecehin sama cowok dan itu kalau misalkan kita lihat kolom komentarnya itu mix banget. Ada yang merasa bahwa itu ya mungkin nggak sengaja kesenggol atau mungkin bahkan ada yang sorry to say malah, oh kalau misalkan cewek dia kayaknya lebih happy deh dan itu nggak boleh banget atau itu udah pelecehan banget gitu kan. Terus juga, beberapa akhir ini juga banyak guru yang melecehkan misalkan santri, yang sesama jenis. Nah ini tuh, real gitu masalahnya, tapi memang secara sosial ini masih dianggap sepele, bahkan ya bisa dibilang ini cuma, ya udahlah cowok, ya udahlah man up aja gitu, ya udah bisa ngatasin sendiri gitu. Mungkin kalau dari Kayla bisa menambahi gitu.
Iya. Jadi kalau menurut aku ya, laki-laki tuh masih sering banget terjebak dalam stigma kalau laki-laki tuh kayaknya kuat banget gitu, kayak tidak bisa Hmm. terluka dan kayak, misalnya nih kayak ada kekerasan seksual terhadap laki-laki, nah itu tuh, orang-orang tuh malah lebih cenderung kayak meremehkan, bercanda, kayak, Hmm. "Masa laki-laki nggak bisa membela dirinya sendiri gitu, masa Hmm, laki-laki betul. bisa dilecehkan gitu. Padahal kan kalau dalam undang-undang pun, kekerasan seksual tuh tidak memandang gitu korbannya siapapun, itu tuh Yes, harus betul banget. bener-bener ditindaklanjuti dan jangan sampai hal itu tuh terjadi. Seperti kalau misalnya aku tuh pernah baca kalau nggak salah tuh dari, abstrak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang di mana ditegaskan bahwa setiap orang itu berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, gitu sih kalau menurut aku. Berarti emang ada perspektif-perspektif yang umum gitu ya. Kalau laki-laki itu ternyata malah cuma jadi penjahat gitu, bukan jadi korban. Betul. Tapi emang yang akhir-akhir ini emang banyak sih ya yang lagi naik kasus-kasusnya kayak seperti FHUI, lalu Iya. kemarin kasus-kasusnya yang apa tuh? Saya dilupakan yang kemarin dari UIN Makassar ya kalau nggak salah yang perempuannya Iya, itu ya. Hmm. Tapi juga ada beberapa kasus yang mana ternyata laki-laki itu juga menjadi ketimpangan ya, tidak ada Iya. kesetaraan. Contohnya aja kayak kemarin kasus KRL, mungkin ya mohon maaf ini Iya. tapi kasusnya beda sama yang dibilang sama Kadipo. Yang dibilang KRL itu coba deh perempuannya yang di gerbong tengah gitu. Yang di gerbong tengah perempuan yang maksudnya kan kayak itu bukan sebuah kesetaraan ya gitu kan Betul. ya. Ya kan? Emang harus berubah stereotip yang merubah Setuju. stereotip masyarakat harus berubah tentang pelaku dan juga korban dari apa tuh namanya kekerasan seksual ini ya. Kalau dari Kak Dipo sama Kak Kaila nih, kira-kira apa sih kiat-kiat yang harus dilakukan masyarakat buat ngerubah stereotip yang negatif atau umum terjadi kalau misalnya hanya perempuan aja yang jadi korban gitu. Oke, mungkin kalau misalkan gimana ya sebetulnya kita bisa menghilangkan atau merubah stereotip dari misalkan hanya perempuan yang bisa kena pelecehan seksual itu sebetulnya kita harus pahami dulu bahwa kejadian itu sebetulnya ada gitu kan. Dan kita mungkin coba bahas dari perspektif dari kita dulu ya sebagai masyarakat atau sebagai yang ya udah masyarakat gitu kan ya. Pertama kita harus tahu kalau misalkan hal ini tuh bisa terjadi ke semua gender. Jadi nggak cuma perempuan, nggak cuma laki-laki aja. Yang mana kalau misalkan kita udah paham dengan itu, jadi kita nggak ada bias tuh di sana, nggak ada bias gender di sana. Setelah itu kita bisa mulai memberikan edukasi juga, raise awareness juga kepada masyarakat bahwa kalau misalkan ada laki-laki maupun perempuan yang speak up itu harus di-encourage, jangan malah victimize gitu. Dan Rendah gitu ya. nah itu, malah itu bahaya banget, ada efek psikologisnya kalau misalkan kayak gitu. Nah, dan juga nanti dari lembaga pemerintah juga harus ada ya, kalau misalkan di Komnas Perempuan kan memang ada ya, kalau misalkan yang fokusnya memang ke pelecehan dari perempuan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat Komnas Laki-laki atau misalkan lembaga yang memang mengurusi pelecehan dari laki-laki itu udah bisa dibilang nggak ada kayaknya, dan itu memang harus mulai untuk dibuat lah ya, karena memang kalau misalkan kita lihat kemana laki-laki itu melapor gitu kan ya, kalau misalkan ada kejadian yang seperti ini, kalau nggak di sosial media, kemana lagi gitu kan. Jadi memang harus ada tempat yang secara formal mengatasi hal tersebut. Dan dari sana, dari kerjasama berbagai lapisan ya, dari masyarakat juga dari pemerintah, nantinya kita saling kerjasama dan insya Allah dari kerjasama itu stigma ini bisa atau stereotip ini bisa mulai memudar gitu. Hmm. Kalau dari aku sih mungkin, kenapa ya kelihatannya tuh perempuan tuh lebih di-highlight gitu kalau tentang kasus kekerasan seksual gitu. Mungkin faktor lainnya itu karena, pembahasannya tuh lebih sering dilihat, dari pengalaman perempuan.
Yang, sebenarnya tuh wajar karena perempuan tuh emang sangat banyak menjadi korban dan sangat banyak juga yang berani speak up sekarang-sekarang ini terutama kan. Nah, tapi kalau narasinya tuh berhenti di situ-situ aja, akhirnya tuh korban laki-laki tuh jadi nggak punya ruang gitu untuk cerita. Jadi kalau misalnya cerita tuh dianggapnya kayak dia, laki-laki itu akan berpikir kayak, "Aku boleh nggak ya cerita? Kira-kira ini tuh hal yang bisa diceritakan nggak ya?" Atau Hmm. orang tuh akan berempati nggak sih dengan, yang aku alami gitu. Padahal kan kita harus sadar bahwa kekerasan seksual itu mau kecil, mau besar, mau terjadi pada laki-laki ataupun perempuan, itu kan bikin trauma banget ya. Jadi menurut aku Setuju. emang, kesadaran masyarakatnya perlu ditingkatkan, empatinya juga perlu ditingkatkan, terus habis itu, dari pemerintah juga, dari lembaga-lembaganya, kalau bisa juga dibuat lagi gitu, dipikirkan lagi nih tentang laki-laki yang mengalami tindak kekerasan seksual juga gitu sih. Mungkin kalau laki-laki lebih berprinsip sama boys don't cry kali ya. Laki-laki tidak bercerita, Ya. laki-laki tidak bersedih Nah gitu itu ya. dia. Makanya dari itu kayak kalau laki-laki mau speak up kayak, ah lebay lu, ah Betul. alay lu gitu kan. Tentunya juga itu melupakan satu hal yang salah ya gitu ya istilahnya Setuju. ya. Tapi kalau misalnya dari kakak-kakak, Kak Dipo sama Kak Kaila, kan tadi Kak Kaila juga udah bilang ya, itu bakal menjadi traumatik yang sangat besar ya. Hmm. Kira-kira kalau dari Kak Dipo sama Kak Kaila, apa sih trauma-trauma yang kemungkinan akan terjadi terhadap korban gitu loh, entah dari laki-laki maupun perempuan. Tentunya ada perbedaan kan gitu kan. Jadi seperti itu. Oke, kalau misalkan kita lihat dari secara psikologisnya ya, ini memang banyak banget. Mungkin kalau misalkan kita breakdown dari awalnya terlebih dahulu, kalau misalkan seseorang ya, ini nggak gender laki-laki maupun perempuan, kalau misalkan mereka mengalami pelecehan seksual itu kan bukan hal yang menyenangkan. Dan untuk speak up itu aja itu butuh keberanian yang luar biasa gitu kan. Dan ketika ada korban dari pelecehan seksual itu bisa speak up, dan di situ butuh keberanian. Dan kalau misalkan ada respon yang negatif atau misalkan dari kita speak up di media sosial dan nantinya ada respon yang negatif, itu nanti akan bikin korban tersebut merasa bahwa ini tuh bukan, ah kayaknya emang gua aja deh yang alay atau gua aja deh yang lebay gitu kan. Dan dari situ mungkin akan muncul trust issue. Dan dari trust issue itu kalau misalkan memang terus dibiarkan, itu bisa menyebabkan efek samping negatif yang lain. Misalkan dari trust issue mulai memendam masalah yang ada, habis dipendem-pendem lama-lama nanti bisa ya udah merasa kalau misalkan masalah ini kayak bisa dihandle sendiri deh. Tapi ternyata nggak bisa, sampai momen dimana akhirnya punya anxiety dan juga sampai depresi itu juga bisa karena memang nggak bisa mengatasi masalah tersebut. Karena kalau misalkan masalah dipendam-pendam tersebut terus itu karena nanti bisa apa ya, bisa buyar lah ya. Nah, jadi meledak. Nah, itu yang bahayanya. Jadi kalau misalkan pelecehan ini nggak bisa apa ya, dipandang remeh banget gitu kan. Kalau misalnya kita lihat ada korban yang speak up, itu kita harus memberikan semangat dan jangan malah di victimize itu tadi, karena dampaknya itu bisa jauh banget gitu. Nah, kalau dari Kaila mungkin bisa menambahi. Kalau dari aku sih lebih ke, ya mungkin ya ngebayangin jadi, korban gitu ya, pasti kan, trauma banget, terus cemas Betul. banget, pasti juga malu banget. Jadi butuh banget keberanian besar gitu untuk bisa speak up. Dan kalau misalnya pas lagi speak up ada kata-kata kayak misalnya, "Lebay banget sih," gitu doang aja ngerasa dilecehin. Itu banyak banget kalau aku lihat kayak misalnya, terjadi di laki-laki terutama, itu tuh banyak banget Mhm. sering dibilang lebay. Sedangkan kalau di perempuan tuh sering banget yang jadi permasalahan tuh lagi-lagi pakaiannya. Nah, Mau dia iya. setertutup apapun gitu ya, menurut aku, kalau misalnya emang, pihak pelaku bisa menjaga, hawa nafsunya juga, itu tuh akan lebih, apa ya, lebih aman gitu loh. Jadi kayak menurut aku itu tuh nggak ngaruh di apapun dan nggak ada alasan apapun, nggak bisa dibilang lebay lah atau salahin ininya, itunya, atau salahin pergaulan dan apapunnya gitu. Menurut aku tuh itu tuh lebih ke salah individunya yang kayak nggak bisa mengontrol dirinya sendiri gitu dan, menurut aku tuh Setuju. korban ini tuh harus dikasih, perhatian yang besar sekali karena, traumanya pasti besar sekali dan dari yang aku baca juga dari meta analisisnya Dworkin dan koleganya, ia tuh menemukan
bahwa pengalaman kekerasan seksual ini tuh berkaitan dengan peningkatan resiko gangguan psikologi seperti PTSD dan suicide gitu. Jadi respon sekitar itu penting banget untuk menanggapi hal tersebut karena berat banget untuk bisa speak up tuh berat banget. Jadi kalau misalnya ada yang speak up tuh empatinya tolong dibesarkan, tolong peduli gitu karena kadang tuh hal-hal kayak gitu tuh susah banget dilaporkannya apalagi kalau tidak ada bukti kayak misalnya catcalling doang atau misalnya kayak yang ditransum gitu kan itu nggak ada bukti saking ramenya. Jadi kayak kalau ada yang speak up coba untuk percaya karena nggak mungkin mereka tuh halu gitu masa kayak gitu halu gitu. Betul, betul. Berarti memang tidak ada perbedaan ya antara traumatik perempuan sama laki-laki gitu ya. Kalau misalnya sudah menjadi korban, itu benar-benar akan menimbulkan trauma yang membesar. Bahkan tadi kata Kak Kayla bisa menimbulkan PTSD dan lain sebagainya gitu ya. Karena pada dasarnya Allah juga menciptakan manusia itu laki-laki, perempuan itu secara berdampingan. Bahkan kalau misalnya ada kata-kata kalau bilang, oh perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki, laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Kalau misalnya pada dasarnya aja perempuan itu diciptakan dari rusuk yang paling bengkok dari rusuknya laki-laki Nabi Adam. Itu menunjukkan bahwa kalau misalnya perempuan itu adalah penyempurna bagi laki-laki, begitu pula sebaliknya. Jadi seperti itu. Terus juga tadi Kak Kaila memberikan pandangan ya kalau misalnya kalau laki-laki yang diberikan atau menjadi korban kekerasan seksual itu dianggap sebagai hanya candaan. Nah, aku mau sedikit nanya nih. Kira-kira batas candaan dari laki-laki, batas candaan yang menurut Kak Dipo dan Kak Kaila itu udah melanggar dari batas kekerasan seksual itu apa sih? Oke, dari siapa dulu nih? Mungkin Kak Dipo dulu boleh. Oke, boleh aku dulu ya. Oke. Sebenarnya kalau misalkan candaan di sini tuh udah setuju banget ya. Kalau misalkan kita lihat sekarang apalagi di tongkrongan ya, itu candaan itu bisa melebur dengan pelecehan seksual. Bahkan pelecehan seksual itu berlindung di kata candaan gitu. Contohnya kayak misalkan kok lu agak gedutan sih? Kok lu kayak better pakai pakaian yang agak terbuka dan itu kan kalau misalkan kita berkomentar ke gitu kan kalau misalkan canda ya, kalau misalkan bercanda itu kita harus tahu dulu esensi dari bercanda ya. Kalau bercanda ada satu pihak yang merasa tidak nyaman, itu bukan bercanda lagi. Dan itu harus ada konsen dari pihak tersebut. Apakah memang pihak tersebut memperbolehkan untuk dilakukan percandaan tersebut. Dan kalau misalkan orang tersebut merasa nggak nyaman, itu udah bukan bercanda lagi. Contohnya kayak tadi, kok lu gendutan sih meskipun dengan teman ya mungkin kadang kita merasa kalau misalkan bestie gitu ya. Iya, bestie kita kental boleh banget gitu. Nah, kental banget lah boleh mengomentari hal tersebut. Sebetulnya itu bahaya karena memang mirip-mirip banget nih bercandaan dengan pelecehan seksual itu udah hampir kayak melebur banget. Dan kita juga harus bisa aware lagi, bisa wise lagi kalau misalkan bercanda meskipun dengan teman dekat atau sahabat, kita kan nggak tahu ya isi hati mereka. Bisa aja kita ngomong, ya udahlah, kayaknya lu gedutan ya, udahlah, urusan lagi lah, nggak usah makan. Nah, mungkin senyum-senyum aja, tapi nggak tahu kalau itu senyum karir kali ya. Nah, itu dia. Dan itu harus benar-benar harus dipahami ya, karena memang kalau again bercanda, kalau misalkan ada satu pihak yang merasa diserang atau tidak nyaman dan nggak ada konsennya, itu bukan bercanda lagi. Kayak gitu. Betul banget. Jadi kalau menurut aku juga bercandaan tuh seharusnya banget tuh dua arah ya. Jadi Setuju. jangan cuman sendiri doang yang ngomong terus temennya diem aja terus dianggap itu candaan. Padahal mungkin dia merasa malu, mungkin dia takut atau dia juga sakit hati dengar itu jadi lebih langsung diem aja gitu, langsung shock gitu. Nah itu tuh udah nggak bisa dianggap sebagai candaan yang sehat dan juga bercandaan tuh kayak harus dipilih-pilih lah, sebaiknya tuh yang kayak berhubungan sama fisik kayak gitu tuh nggak usah lah, maksudnya kan banyak hal lain yang lebih fun untuk dibahas gitu dan kayak kalau misalnya temennya sakit hati, terus dia speak up, dia sakit hati, itu tuh jangan berlindung di balik kata baper. Itu tuh nyebelin banget. Itu tuh Ya semua orang nggak berhak buat baper gitu ya. lah emangnya nggak punya perasaan, mohon maaf ya, maksudnya kayak harusnya kan
kita aware gitu kalau misalnya dia emang ternyata tidak suka dengan bercandaan itu, dia sakit hati, ya berarti kita jangan melakukan itu lagi dan say sorry gitu. Kan sesimpel itu untuk minta maaf, apalagi kalau bercanda kan konteksnya pasti temen dong ya, teman, sahabat gitu. Jadi jangan berlindung di balik kata baper cuman karena kalian punya ego untuk nggak minta maaf gitu. Oke, berarti benar-benar menarik banget ya ini ya. Berarti yang bisa kita ambil di dalam podcast kita pada kali ini bahwa teman-teman semua, kalau misalnya kesetaraan gender itu nggak hanya membahas dia perempuan, nggak hanya dia membahas laki-laki, tetapi sudah melebur di dalam satu hak asasi yang sama. Baik dari itu hak kenyamanan, hak keamanan, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia itu sama, derajatnya sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat yang baik, masyarakat Indonesia yang baik, kita supaya selalu awareness, bener kata Kak Dipo tadi ya, selalu peduli terhadap pelanggaran-pelanggaran atau pelecehan-pelecehan di sekitar kita, entah itu kekerasan pada laki-laki maupun perempuan. Karena pada dasarnya kriminalitas itu sama, tidak memandang di gender, entah itu kepada perempuan, kepada laki-laki, tetap sama kriminalitas. Jadi teman-teman, di sini kami mengajak untuk selalu peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang melihat ketidakadilan atau tindak kekerasan dari kriminalitas itu sendiri, jangan takut untuk melaporkan, bener ya. Betul. Jangan takut untuk speak up, apalagi takut dibilang lu baperan gitu. Jadi seperti itu. Ya, itu benar-benar sangat membuka pandangan kita sekali ya tentang apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender itu ya. Jadi mungkin seperti itu aja podcast kita pada kali ini. Mungkin kedepannya kita akan membahas masalah-masalah yang lebih valid lagi, lebih relevan lagi di lingkungan kita saat ini. Tentunya semoga pembicaraan kita tidak hanya sampai sini, tidak hanya membahas tentang diskusi aja, tetapi juga penerapannya di lingkungan kita sekitar, di lingkungan kita sehari-hari juga diterapkan. Jadi seperti itu. Terima kasih kepada Kak Dipo dan Kak Kaila yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk men-sharing, membagikan ilmu-ilmu tentang kesetaraan gender. Dari kami cukup sekian. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.